Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham UNTR kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham UNTR ini. Jadi yang pertama adalah dari kegiatan usaha. UNTR ini bergerak di bidang usaha penjualan alat berat. Habis itu ada kontraktor penambangan, tambang emas dan tambang batu bara, konstruksi dan energi. Jadi sumber income-nya berasal dari 5 sektor ini. Dan dari 5 ini memiliki rata-rata sumbangsinya ya teman-teman. Jadi untuk penjualan alat berat itu sebesar 22% dari penjualannya. Kontraktor penambangan itu yang paling besar yaitu 48%. Terus untuk tambang emas dan tambang batu bara itu 28%. Konstruksi sebesar 2%. Untuk energi kayaknya masih belum jalan ya teman-teman. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan UNTR. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Astra atau ASI sebesar 59,50%. Dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 40,5%. Oke teman-teman, kita lihat dari segi pendapatannya dari perusahaan UNTR ini. Untuk dari segi pendapatan cukup fluktuatif ya teman-teman. Dan di 2019 dengan 2020 mengalami penurunan dari segi pendapatan sebesar 28,6%. Terus kalau dari segi net profitnya juga cukup beragam, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan 46,9%. Dan penurunan ini semua kita tahu ya teman-teman, yang di mana di masa pandemi seperti sekarang. Jadi ada kesulitan ya teman-teman mereka dalam menjual alat beratnya mereka juga. Terus untuk dari segi aset juga cukup fluktuatif, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 10,7%. Dan penurunan ini teman-teman itu saya juga lihat dari segi hutangnya juga. Jadi hutangnya juga mengalami penurunan. Dan hutangnya mengalami penurunan sebesar 27,5%. Jadi sebagian asetnya itu digunakan untuk membayar hutangnya. Terus dari segi modalnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 3,3%. Dan teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari tahun 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk net profit margin 2020 sebesar 9,95%. Dan kalau kita lihat secara histori, memang rata-rata untuk NPM-nya rata-rata di atas 10% ya teman-teman. Jadi ini untuk 2020 ini mengalami penurunan sekitar 3% ya, untuk dari segi net profit margin-nya. Terus dari segi EPS-nya, untuk EPS sekarang di 1609. Dan kalau kita bandingkan dengan sebelumnya ya memang ini EPS-nya di 3000 ya teman-teman. Terus dari segi pernya menjadi 14,27. Itu disebabkan karena penurunan EPS, tetapi dari segi harga malahan mengalami kenaikan. Itu yang membuat pernya mengalami kenaikan 1 kali lipat ya. Terus dari segi book value, untuk book value sekarang di 16.916. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 22.950, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,36 kali. Dan kalau kita lihat secara histori pun, untuk PBV dari UNTR ini selalu di atas 1. Terus dari segi DER-nya, untuk DER-nya di 0,58 kali. Dan ini sangat bagus ya teman-teman, yang dimana DER-nya juga mengalami penurunan. Karena yang seperti saya sebutkan di atas bahwa untuk asetnya itu mengalami penurunan, tetapi dari segi hutangnya juga mengalami penurunan. Jadi sebagian asetnya itu digunakan untuk membayar hutang. Dan itu membuat DER-nya di bawah 1. Dan memang untuk UNTR ini, untuk DER-nya di atas 1 hanya di 2018. Terus untuk dari segi ROE-nya di 9,51%. Dan kalau kita lihat secara histori, untuk rata-ratanya memang di sekitar 15% ke atas ya untuk ROE-nya. Terus untuk ROA-nya di 6,01%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga saham UNTR di 22.950. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 24.000. Jadi masih memiliki margin of safety sebesar 4,5%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan.
Untuk GCG saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit, walaupun mengalami penurunan, saya berikan status oke karena di masa pandemi seperti sekarang ya, atau force major, tetapi dan penurunannya pun masih di bawah 50%. Untuk dari segi aset, saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability, saya berikan status oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value, saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor, saya berikan status oke karena liability-nya oke, saya berikan status sektor ini oke. Terus untuk ROE, saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety, saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen, saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir, untuk UNTR masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham UNTR ini? Untuk sementara tidak ya teman-teman. Walaupun secara fundamentalnya masih sangat bagus, tetapi secara valuasi udah sangat mendekati fair value-nya. Jadi itu membuat saya tidak begitu tertarik ya dengan saham UNTR ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.